Baiklah, kita lanjutkan tutorial membuat atau memberikan subtitle kepada sebuah video. Kali ini kita akan membuat subtitle melalui perangkat lunak bernama DivXLand Media Subtitler. Nah, tidak seperti dua software sebelumnya di mana kita akan memberikan subtitle melalui cara yang mudah. Kali ini secara pribadi saya menganggap DivXLand Media Subtitler ini tergolong agak susah digunakan. Mengapa? Karena metode pemberian subtitlenya berbeda. Kita tidak bisa secara leluasa memberikan subtitle secara manual. Pun DivXLand Media Subtitler ini tidak menyediakan pengaturan teks subtitler secara penuh ya. Artinya kita hanya bisa memberikan teks subtitle namun tidak dengan pengaturan yang bisa kita atur sendiri. Ya, langsung saja. Cara menggunakan DivXLand Media Subtitler kurang lebih sama. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu video yang akan kita berikan subtitlenya. Nah, kita bisa melakukannya melalui menu file, kemudian open video file. Nah, di sini saya sudah membuka sebuah video. Saya ambil acak dari komputer. Kemudian setelah itu kita klik New Subtitle atau tekan Ctrl N pada keyboard Anda. Nah, ini saya ulangi lagi saja seperti ini. File, New Subtitle. Nah, di sini nanti kita akan menuliskan di sini kita nanti akan bisa melihat daftar teks caption atau subtitle yang kita buat. Nah, untuk menuliskan subtitle yang pertama, kita klik pada kolom di bawah ini. Ya, ini adalah sekumpulan kuda liar dan previewnya muncul pada bagian jendela video di sebelah kanan ini. Nah, bagaimana cara menentukan starting time dan endingnya beserta durasi dari subtitle ini? Nah, di sini ada 3 mode yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah press and hold, kemudian yang kedua manual, dan yang ketiga preview. Nah, press and hold ini bisa kita gunakan untuk menyisipkan subtitle dengan cara menekan dan menahan tombol mouse kita. Jadi teks dari subtitle tersebut akan muncul sepanjang atau selama kita menekan tombol mouse kita. Jika tombol mouse kita lepas, maka teks subtitle akan hilang atau berhenti muncul pada layar video kita. Kemudian yang kedua, ini ada manual, mode manual. Dengan mode manual kita bisa menentukan sendiri kapan teks subtitle akan muncul dan berapa lama teks tersebut akan tampil di layar. Ini secara manual. Nah, jika kita mengetahui pada detik keberapa sebuah dialog atau sebuah narasi itu muncul, kemudian berlangsung selama berapa detik, kita bisa kita bisa menginput starting time dan durasi dari teks subtitle kita. Kemudian yang ketiga itu mode preview. Ini digunakan hanya untuk mempreview atau melihat sementara hasil subtitle kita. Nah, kita mulai dari mode yang pertama. Kita klik play, kemudian kita klik tombol ini.
kita lepas. Ya, saya ulangi. Untuk menerapkan pemberian subtitle dengan metode press and hold, yang pertama kita harus pastikan press and hold di sini sudah dipilih. Kemudian kita play videonya, lalu kita tekan apply. Nah, tadi teksnya adalah ini adalah sekumpulan kuda liar. Jadi ketika video berganti ke gambar berikutnya, saya lepas. Nah, kita bisa lihat hasil sementaranya dengan mengklik atau memilih mode preview di sini. Kemudian kita play kembali. Ya. Maka subtitle pertama sudah diterapkan atau diaplikasikan pada video. Nah, kemudian kita buat caption atau subtitle yang kedua. Kita masuk menu edit, kemudian add caption, lalu kita pilih below current atau tekan Ctrl A pada keyboard Anda. Nah, tidak seperti tadi. Yang pertama kita memasukkan teks subtitle di kolom sebelah bawah ini. Nah, yang kedua akan disediakan jendela tersendiri seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan teks subtitle berikutnya. Ini adalah sekawanan burung camar, misalnya seperti itu. Kita klik OK. Nah, untuk menerapkan teks ini sama. Jika kita menggunakan press and hold, maka kita play videonya, kemudian kita tekan apply. Begitu burung samarnya muncul, dan ketika burung samarnya selesai, kita lepas. Kita stop dulu, kita pindah ke mode preview, kita play kembali. Ya, kira-kira seperti itu penggunaan press and hold. Jadi kita siapkan dulu teksnya, kemudian kita gunakan press and hold, kita play, kemudian begitu video atau percakapan atau narasinya yang akan diberikan subtitle itu muncul, kita tekan tombol apply. Kemudian begitu dia akan berganti ke adegan berikutnya, kita lepas tombol mouse kita. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan mode manual? Nah, mode manual ini digunakan apabila kita mengetahui timing persisnya sebuah dialog atau narasi itu muncul dan berganti. Misalnya kita tahu sebuah narasi muncul pada detik atau pada ke menit 15, kemudian durasinya sepanjang 3 detik misalnya. Kita bisa menggunakan mode manual ini. Saya berikan contoh, saya tambahkan satu caption lagi di bawahnya. Misalnya saya buat teks, ini adalah sekumpulan anjing laut. Kita oke. Nah, kita play terlebih dahulu. Kita lihat pada detik keberapa kawanan anjing laut itu muncul. Nah, di sini saya pause. Di sini kawanan anjing laut muncul pada detik ke-7. Nah, untuk menerapkan mode manual ini, saya tinggal klik di sini 7, ya, ini detik ke-7. Ini penanda jam, menit, kemudian detik. Kemudian durasinya saya berikan misalnya 2 detik. Saya enter saja. Lalu kita beralih kembali ke preview mode. Muncul ya. Saya ulangi dari depan videonya. Ternyata ini belum muncul. Saya simpan terlebih dahulu subtitlenya. Save.
Di sini ada beberapa pilihan format subtitle yang bisa digunakan. Saya pilih script saja, langsung oke. Saya simpan, ini saya beri nama wildlife. Kemudian saya play kembali. Rupanya belum mau muncul ya. Ini sudah tepat durasinya, kemudian waktu munculnya. Saya play kembali. Coba kita ulangi lagi. Sepertinya memang ini menjadi semacam bug ya untuk DivXLane Media Subtitler, dimana biasanya kita sudah tepat penentuan timing dan sebagainya, tapi ketika di preview kadang tidak mau muncul. Saya simpan, kita coba play kembali. Ya, sudah muncul. Ya, itu gambaran pemberian subtitle menggunakan DivXLane Media Subtitler, dimana kita bisa menggunakan dua metode, yaitu press and hold dan mode manual. Nah, di sini mana yang lebih mudah? Tentu pribadi masing-masing. Saya pikir demikian. Bagi saya mungkin manual mode di sini akan lebih mudah digunakan. Hanya saja memang kita harus memperhatikan timer di sini, dimana sebuah percakapan atau dialog atau narasi mulai muncul kemudian berganti. DivXLane Media Subtitler ini bagi saya pribadi agak kurang tepat jika digunakan untuk memberikan subtitle misalnya pada film atau pada video-video yang digunakan secara komersil. Di antaranya adalah karena penerapan subtitlenya yang agak kurang fleksibel, kemudian juga adanya latar belakang berwarna hitam pada video. Jadi memang agak tidak agak kurang asik bagi saya. Kemudian juga teks juga tidak bisa di custom ya. Di sini hanya bisa bold, italic dan underline. Tidak bisa diberi warna dan seterusnya. Jadi memang untuk kebutuhan yang lebih profesional, katakanlah seperti itu, bisa menggunakan subtitle workshop atau iGizzap yang sebelumnya sudah saya sampaikan tutorialnya.